Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama Ibu Dewi. Meskipun belajar di rumah saja, anti bosan dan tetap menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal budaya Indonesia. Materi PPKN tema 8 subtema 3. Kembali Bu Dewi mengucapkan terima kasih karena kalian sudah like, subscribe, dan share video-video Bu Guru ini. Harapan Bu Guru kali ini kalian harus mampu menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila, serta menyebutkan contoh sikap sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, Indonesia merupakan negara yang akan budaya. Ada berbagai macam suku, pakaian adat, agama, tarian, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Selain itu, mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia yang sangat luas. Nah, Indonesia itu terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan tentu berbeda dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Keindahan dan keberagaman inilah yang membuat Indonesia semakin kaya. Baiklah anak-anak, coba perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Apakah kalian masih ingat apa semboyan negara kita? Benar sekali anak-anak, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, sedangkan tunggal artinya satu dan ika artinya juga. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti bahwa meskipun berbeda-beda, tetapi satu juga. Meskipun kita memiliki banyak suku bangsa, agama, budaya, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh perilaku menghormati perbedaan. Nah, berikan tanda centang jika contoh tersebut termasuk sikap menghormati perbedaan, dan berikan tanda silang jika contoh tersebut menunjukkan sikap tidak menghormati perbedaan. Sikap yang pertama, bermain dengan semua teman. Ini adalah sikap menghormati perbedaan. Yang kedua, menolak pendapat orang lain. Ini merupakan contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik juga termasuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Memberi kesempatan teman untuk beribadah adalah contoh sikap menghormati perbedaan. Dan tidak memaksakan teman yang takut bermain sepeda juga merupakan contoh sikap menghormati perbedaan. Baik, kalian anak-anak yang hebat. Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu kekayaan laut. Nah, pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Nah, perairan itu sendiri menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikan yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Nah, keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Nah, kebiasaan masyarakat di dekat laut tentu berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam, baik wilayah maupun tempat tinggalnya.
Nah, keberagaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal inilah yang menyebabkan beragamnya rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, sekarang ayo berlatih kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 136. Pertanyaan yang pertama, keberagaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam cerita yang kamu dengar tadi? Tentu jawabannya kita sudah tahu bahwa keberagamannya adalah rumah adat, pakaian daerah, wilayah tempat tinggal, kebiasaan, dan jenis-jenis ikan yang ada. Sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Masyarakat tetap rukun dan damai meskipun ada banyak perbedaan. Yang ketiga, apa semboyan negara Indonesia? Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, sekarang coba kita ingat-ingat kembali teman-teman kita yang ada di sekolah ya. Nah, coba kalian cari tahu keberagaman apa saja yang ada di kelas kalian. Ya, yang pertama itu fisik, sifat, suku, agama, kesukaan, dan kemampuan. Benar sekali anak-anak. Jadi keberagaman yang ada tidak memecah belah kalian, namun membuat kalian semakin kompak sehari-harinya. Mengapa? Nah, itu artinya kalian bisa rukun. Kerukunan artinya kalian sudah bisa untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua orang merasa nyaman dan aman. Baik anak-anak, jadikanlah keberagaman sebagai pemersatu. Sekarang kita coba berlatih di halaman 155. Berikanlah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Iya. Yang kedua, belajar dengan tekun. Bukan. Yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Ya, ini termasuk sikap menghargai perbedaan. Yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Ini bukan contoh sikap menghargai perbedaan. Yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Ya, ini juga adalah sikap menghargai perbedaan. Baik anak-anak, latihan di halaman ini kita sudah jawab. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih mengelompokkan rumah adat, pakaian adat, dan nama daerahnya. Yang pertama, ini adalah rumah adat dan pakaian adat daerah Bali. Kemudian ini adalah rumah adat dan pakaian adat daerah Papua. Selanjutnya, ini adalah rumah adat dan pakaian adat Sulawesi Tenggara dan rumah adat dan pakaian adat Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, ini adalah rumah adat dan pakaian adat DKI Jakarta. Bagaimana anak-anak? Sekarang kamu sudah bertambah wawasan tentang rumah adat dan pakaian adat daerah-daerah yang ada di Indonesia, bukan? Baik, untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang Indonesia, silakan kalian jelajahi tentang budaya Indonesia dari internet atau dari media yang lainnya ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita untuk kali ini. Yang terakhir, kita coba cari tahu apa sih manfaat keberagaman dari pakaian adat itu sendiri. Nah, yang pertama, keberagaman pakaian adat menjadi kekayaan nasional dalam bidang budaya yang wajib kita jaga bersama. Kemudian, keberagaman pakaian juga bisa menjadi ciri khas Indonesia yang turut memperkaya dirinya di mata dunia. Kemudian, manfaat keberagaman pakaian adalah untuk memperkaya khasanah sejarah bangsa Indonesia terkait dengan warisan budaya berupa pakaian adat. Nah, pembelajaran kita tentang budaya Indonesia cukup sampai di sini anak-anak ya. Silahkan kenali lagi budaya-budaya Indonesia lebih jauh lagi dengan cara mencari tahu lewat orang tua kalian, atau lewat internet, atau lewat media televisi, sehingga wawasan kalian tentang Indonesia semakin bertambah. Selamat belajar!
Ingat untuk selalu keep healthy dan stay at home. Rajin-rajinlah cuci tangan ya. Sampai jumpa anak-anak.